Dari mulut Reva, asap hitam pekat mulai keluar, berputar-putar di udara, lalu tersedot dengan cepat ke dalam kendi dengan suara desis yang menakutkan, seperti roh jahat yang enggan meninggalkan tubuh inangnya. Reva mengerang lebih keras, tubuhnya bergetar hebat. Namun Mbah Kawi tetap tenang, terus membaca jampi mantranya. "Terkutuklah kalian semua!" teriak sosok itu sebelum akhirnya berhasil ditarik masuk ke dalam kendi. Tubuh Reva jatuh kembali ke lantai dengan suara berdebung. Setelah energi gaib yang mengangkatnya tiba-tiba hilang. "Jangan pergi, kakak," bisik Reva lirih sebelum dia tak sadarkan diri. "Kakak, jangan tinggalkan aku. Aku takut sendirian." Reva berteriak keras sambil berusaha meraih tangan Revi. Namun perlahan, bayangan kakaknya memudar menghilang di telan kegelapan yang pekat. "Kakak!" Reva terjatuh. Tubuhnya tersungkur dengan keras. Tangisnya pecah. Harapannya untuk bisa pulang, untuk bisa keluar dari tempat ini lenyap sudah bersama kepergian kakaknya. Waktu terasa berhenti di tempat yang tanpa bentuk dan batas ini. "Kenapa harus aku? Kenapa harus aku, sayang aku? Kenapa selalu aku?" Reva memandang ke atas meskipun dia tahu bahwa tidak ada apapun di atas sana selain kegelapan. Rasa kecewa dan marah bercampur aduk dalam dirinya. "Apa salahku sampai engkau menghukumku seperti ini?" Reva memeluk lututnya. Tangisnya semakin keras. Isakannya menggema dalam kegelapan. "Sejak kecil kamu sudah mengutukku dengan berbagai penyakit dan kemalangan, sayang agung. Dan sekarang saat bahagia dengan pria yang kucintai, kamu masih saja tidak ikhlas melihatku bahagia. Kenapa kamu begitu jahat padaku? Padahal apa salahku? Apa dosaku sampai kamu tega menghukumku seperti ini, sayang agung?" Reva menggigil. Dia merasa begitu kecewa, begitu hancur. Di tengah tempat yang tak berujung ini, dengan semua harapan yang telah pupus, dia merasa Tuhan juga telah meninggalkannya sendirian. Di tengah kegelapan yang membelenggu, tiba-tiba Reva melihat ada semburat cahaya kekuningan merobek kegelapan yang membelenggunya. Cahaya itu muncul seperti garis tipis di kejauhan, tetapi dengan cepat semakin lebar dan terang. Reva menyeka air matanya lalu bangkit berdiri. "Sayang agung, apakah kamu datang untuk menolongku?" Intuisinya mendorongnya untuk mendekat ke sumber cahaya itu. Selangkah demi selangkah dia berjalan maju. Cahaya itu semakin terang dan kegelapan di sekitarnya mulai memudar. Jantung Reva berdegup kencang. Perasaan takut bercampur aduk dengan penasaran. "Sayang agung, maafkan aku. Tidak seharusnya aku mengatakan hal seburuk itu. Tidak seharusnya aku marah-marah begitu. Maafkan aku, sayang aku. Aku benar-benar menyesal." Saat Reva telah begitu dekat dengan sumber cahaya, tiba-tiba sesuatu tak terduga terjadi. Dia merasakan sebuah tarikan yang maha kuat seperti magnet raksasa yang berusaha menarik dirinya masuk ke dalam lingkaran cahaya itu. Secara refleks Reva mencoba melawan namun sia-sia. Dengan satu tarikan kuat, Reva terseret masuk ke dalam inti cahaya yang menyilaukan. Lalu segalanya menjadi kabur sejenak. Dan kemudian, "Jangan takut Reva. Kamu tidak sendirian, ada kakak di sisimu," kata Revi dengan suara yang lembut namun jelas. "Reva, bangun nak." Aliran kesadaran itu menyusup perlahan ke dalam benak Reva, membuatnya perlahan-lahan membuka mata. Dia mengerjap-ngerjap beberapa kali, berusaha membebaskan diri dari kegelapan yang masih menyelimuti pikirannya.
Hal pertama yang dia sadari adalah plafon putih dengan motif ukiran bunga yang familiar. Udara kamar yang dikenalnya dengan baik mulai menyusup ke paru-paru, memberinya rasa segar yang nyaman. Lalu dia mendengar suara-suara yang mulai menyatu dengan kenyataan. Helaan napas, bisikan lembut, dan langkah-langkah yang bergerak di sekitarnya. Reva mencoba mendengarkan dengan seksama suara-suara yang terdengar di ruangan itu. Suara ibunya yang menangis haru, suara ayahnya yang menghembuskan nafas, dan suara suaminya yang berbisik tak jelas. Untuk sejenak, Reva merasa bingung. Dia masih belum mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Dengan perlahan, dia menggerakkan kepalanya menoleh ke arah sisi tempat tidur. Segera dia mendapati ibunya sedang menggenggam tangannya dengan erat. Air matanya masih mengalir di pipinya yang pucat. Oh sayang aku, akhirnya putriku bangun. Bu Rati langsung memeluk Reva dengan tangis haru. Kamu baik-baik saja kan nak? Kamu tidak kenapa-napa? Reva mencoba berbicara namun suaranya lemah. Apa yang terjadi, Bu? Tanyanya dengan suara serak. Kamu pingsan, sayang. Jawab ayahnya lembut. Kami semua sangat khawatir. Reva mengernyitkan alis mencoba mengingat kembali apa yang terjadi sebelum semuanya menjadi gelap. Namun sia-sia, dia tak bisa mengingat apapun selain ruangan gelap dan cahaya yang menyilaukan mata. Nak Reva, airnya diminum dulu. Mbah Kawi menyodorkan gelas berisi air putih. Rati, bantu anakmu duduk. Bu Rati membantu Reva duduk di atas tempat tidurnya. Diminum sampai habis airnya, biar kamu lebih segar. Kata Bu Rati sambil dia mendekatkan gelas ke bibir Reva setengah memaksa anaknya untuk minum. Dengan patuh, Reva meminum air itu hingga tandas. Ia tak ingin berdebat, kepalanya masih terasa begitu berat dan berdenyut-denyut. Setelah Bu Rati membantunya kembali berbaring, tiba-tiba Reva menyadari sesuatu. Bu, kakak di mana? Tanyanya. Kak Revi di mana, Bu? Pertanyaan yang tak terduga itu membuat semua orang bingung sekaligus cemas. Tak tahu harus menjelaskan apa. Angga yang duduk di sisi sebelah kanan tempat tidur langsung pura-pura merajuk untuk mengalihkan perhatian. Kamu ini keterlaluan sekali, Fa. Aku khawatir setengah mati melihatmu pingsan. Bangun-bangun malah kamu mencari orang lain. Jangan bilang kamu sudah lupa kalau punya suami. Ujar Angga. Mendengar Angga yang merajuk, Reva buru-buru memutar kepalanya. Gerakan itu mengirimkan sengatan rasa sakit di bagian belakang kepalanya. Bukan begitu, Mas Angga. Tapi sebelum pergi kakak marah padaku karena aku tidak menurut padanya. Reva menjelaskan apa yang diingatnya. Memangnya dia memintamu apa? Spontan Angga bertanya. Reva menarik nafas. Kakak memintaku untuk tidak berdandan cantik karena sedulur papatku benci dan iri padaku. Kata kakak Revi, sedulur papatku ini ingin aku celaka di hari pernikahanku agar aku tidak jadi menikah. Nak Reva, apa kamu pernah bertemu sedulur papatmu itu? Mbah Kawi memotong. Reva menganggukkan kepalanya pelan. Dia seram, Mbah, seram sekali. Sebelah wajahnya tidak ada, jalannya sedikit bungkuk dan kepalanya tidak bisa diam. Lalu, bagaimana dengan wajah Revi? Bu Rati menyela. Apa dia cantik? Dia mirip aku, Bu. Wajahnya persis denganku.
Karena itu, kakak aku beri nama Revi. Reva menjelaskan kemudian. Jadi sekarang Kak Revi di mana, Bu? Bu Rati menarik nafas panjang. Ibu tidak tahu. Ibu tidak kenal siapa Revi yang kamu panggil kakak itu, kata Bu Rati. Kamu masih syok karena pingsan, sayang. Jadinya kamu meracau yang bukan-bukan. Ibumu benar, Eva. Kamu masih belum stabil. Ujar Angga membenarkan perkataan ibu mertuanya. Sebaiknya kamu banyak istirahat dan jangan memikirkan hal yang bukan-bukan. Tapi Mas Angga, sudah, kamu istirahat. Tidak apa-apa, Nak Angga. Mbah Kawi tiba-tiba menyela. Nak Reva juga berhak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Biar semuanya terang dan tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Tapi Mbah, yang dikatakan Mbah Kawi benar, Angga, kata Bu Halimah. Istrimu juga berhak tahu apa yang terjadi. Sebenarnya apa yang terjadi selama aku tak sadarkan diri, Mas? Apa yang coba kamu sembunyikan? Tuntut Reva meminta penjelasan. Angga menarik nafas dalam-dalam. Sewaktu kamu tak sadarkan diri, kamu kesurupan, ujarnya. Sosok yang merasukimu adalah Revi dan dia ingin kamu mati. Mas Angga bohong. Reva histeris, dia tak percaya apa yang diceritakan suaminya. Tidak mungkin Kak Revi melakukan itu padaku, mustahil. Itu pasti sedulur papatku yang mengaku-ngaku sebagai Kak Revi. Ya, pasti begitu. Angga duduk di ujung ranjang memegang tangan istrinya yang histeris. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya ibu atau bapak. Mbah Kawi dan Eyang Rejo juga bisa kamu tanyai. Mereka orang-orang yang lebih tahu perkara gaib. Suara Angga serak penuh dengan beban. Reva terisak pelan, air matanya mulai mengalir. Tapi bagaimana mungkin? Kak Revi begitu baik padaku. Dia melindungiku dari seluruh papatku selama ini. Tidak mungkin dia ingin mencelakaiku, mustahil. Bo Wiyarji mendekat. Cahayu, semua yang dikatakan suamimu itu memang benar adanya. Ujar Bo Wiyarji. Simbok kan sudah pernah memberitahumu. Yang namanya sedulur papat, 5 pancer itu adalah saudara lain kita yang tak kasat mata. Yang lahir dan menyatu dengan badan kita selaku pancer atau pusatnya. Jadi, sangat tidak mungkin mereka melakukan sesuatu yang bisa menyakiti pancernya. Tapi Mbok, kata kakak, kamu sudah ditipu, Reva. Kakakmu membohongimu. Sela Angga. Selama ini, Revi hanya pura-pura. Sebenarnya dia sedang menunggu kesempatan untuk merebut hidupmu. Karena dia memang kakak kandungmu yang meninggal dalam kandungan. Reva terdiam membisu. Mulutnya sedikit terbuka, matanya terbelalak tak percaya dengan kebenaran yang ada. Ingatan mengerikan di masa lalu yang sudah lama terlupakan kini kembali menyeruak, merobek ketenangan hati Reva. Bu, kenapa aku harus diruat? Reva kecil yang baru berusia 10 tahun bertanya kepada ibunya. Bu Rati membelai rambut panjang putri kecilnya dan berkata, Cahayu, kamu itu anak ibu satu-satunya. Sebagai orang Jawa, kamu harus diruat. Itu sudah menjadi tradisi turun-temurun. Apalagi sejak kecil kamu sering sakit-sakitan. Makanya kamu harus segera diruat, supaya kamu jauh dari penyakit dan kemalangan hidup. Apa aku akan mati kalau tidak diruat, Bu? Tanya Reva dengan polosnya. Bukan begitu, sayang. Jawab Bu Ratih cepat-cepat. Tujuan ibu dan bapak mau meruatmu supaya kamu tidak lagi sakit-sakitan. Selain karena kamu anak sematawayang ibu dan bapak, kamu juga anak yang lahir di hari Rebo Wekasan.
Rebo Wekasan, memangnya itu hari apa, Bu? Reva kembali bertanya. Bu Rati menarik napas panjang. Hari Rebo Wekasan itu hari yang kurang baik bagi orang Jawa. Bu Rati menjelaskan dengan hati-hati agar putri kecilnya tidak salah mengerti. Orang yang lahir di hari Rebo Wekasan biasanya sering sakit, gampang sekali sakit, ya seperti kamu ini. Makanya kamu harus diruat, biar kamu sehat dan tidak lagi sakit-sakitan. Waktu itu Reva kecil menelan begitu saja penjelasan ibunya. Karena memang setelah kejadian dia diruat, kondisinya menjadi jauh lebih baik. Dia mulai jarang sakit-sakitan, akan tetapi pada saat yang bersamaan, ia mulai melihat sosok-sosok tak kasat mata yang memiliki wajah sama persis dengan dirinya. Sosok yang ia panggil kakak dan diberi nama Revi, sekarang baru setelah segala sesuatunya terungkap, Reva memahami jika kesialan dan kemalangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Dengan takut-takut, Reva menoleh ke arah Mbah Kawi. Mbah, apa benar seseorang yang lahir di hari Rebo Wekasan hidupnya akan diliputi kemalangan? Sayang, kenapa kamu menanyakan hal itu? Bu Rati buru-buru menyela. Kamu sudah diruat, kamu sudah dibersihkan dan jauhkan dari kemalangan hidup. Tapi Bu, aku sama sekali tidak terhindar dari kemalangan hidup. Buktinya aku ditipu oleh sosok kakakku sendiri sampai kejadiannya sekacau ini, kata Reva. Betoro Kolo, sosok jahat yang mengincar Wong Sekorto atau orang-orang yang bernasib malang sepertiku. Aku yakin masih terus ada, Bu. Aku bisa merasakannya. Shh, sudah, jangan bicara yang bukan-bukan. Semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, Revi sudah ditangkap Mbak Kawi dan akan dikubur supaya tidak bisa kembali mengganggumu. Bu Rati langsung menghentikan celoteh putrinya. Sekarang lebih baik kamu istirahat biar lekas sehat. Tunggu dulu Bu Rati. Tiba-tiba Bu Halimah menyahut. Apa benar Bu Rati dulu pernah mengandung jabang bayi kembar dan mengalami keguguran? Bu Rati yang terkejut dengan pertanyaan biasanya langsung menoleh. Sudah saya katakan Bu Halimah, anak saya cuma satu, Reva. Saya juga tidak merasa mengandung bayi kembar. Mungkin yang waktu itu, Bu. Pak Wiyoko yang sejak tadi diam 1000 bahasa mulai angkat bicara. Ingat, waktu ibu mengeluh sakit perut sewaktu kita pulang dari berziarah. Ibu sempat mengira kalau itu diakibatkan karena ibu datang bulan. Dan tidak berselang lama, ibu baru tahu kalau ternyata ibu sudah hamil beberapa bulan. Bu Rati tampak berpikir sejenak. Dia ingat kejadian itu memang agak sedikit aneh. Akan tetapi sebagai orang yang memiliki masalah dengan rahim yang menyebabkan masalah dalam siklus datang bulannya, Bu Rati tidak pernah berpikir macam-macam. Ibu juga tidak tahu, Pak, ujar Bu Rati. Waktu itu dokter tidak mengatakan apapun. Waktu ibu periksa kandungan, dokter juga tidak memberitahukan ada yang salah dengan kandungan ibu. Mbah Kawi berdehem memberi isyarat dia ingin berbicara. Bu Rati, Pak Wiyoko, Nak Reva, ujar Mbah Kawi. Sebelumnya saya minta maaf, karena saya harus mengatakan kenyataan yang mengerikan ini soal Nak Reva. Seperti yang sebelumnya Nak Reva katakan, kalau Nak Reva merasa bahaya dan kemalangan hidup masih mengancamnya, itu memang benar. Tunggu dulu, apa maksud Mbah Kawi? Sela Bu Rati. Bu Rati, anak ibu Nak Reva ini adalah gadis yang lahir di hari Rebo Wekasan. Selain itu ia lahir bersama dendam serta kemarahan dari saudara kembarnya yang sudah tiada. Sayangnya energi itu sama sekali tidak bisa lepas dari diri Nak Reva, meski sudah dilakukan ruat sekalipun. Energi itu masih ada, hanya sedikit melemah saja. Satu saat nanti energi itu akan kembali.
karena kebencian, dendam, dan marah dari saudara kembar Nak Reva begitu kuat. Terang Mbah Kawi menjelaskan semua dengan panjang lebar. Bu Rati dan Pak Wiyoko syok bukan kepalang mendengar penjelasan Mbah Kawi. Tapi Mbah, bukankah Mbah sudah menangkap sosok si jahat Revi dan mengurungnya di kendi? Tanya Bu Revi. Saya memang sudah menangkapnya Bu Rati, tapi energinya masih tersisa di tubuh Nak Reva, tidak hilang sepenuhnya. Karena selain mereka saudara kandung, sosok itu sudah begitu lama mendiami tubuh Nak Reva. Ujar Mbah Kawi, kemudian dia menoleh ke arah Angga dan berkata, "Jah Bagus, tolong jaga istrimu. Setelah ini akan ada lebih banyak lagi ujian hidup untuk kalian berdua." Angga menarik nafas dalam-dalam lalu mengembuskannya dalam satu kali hembusan panjang. Aib dan nasib, siapa yang menyangka hal ini akan menimpaku?